Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, kita bertemu lagi ya di materi ketiga. Gimana? Udah pada kangen sekolah belum? Kayak ini nih. Atau seperti ini. Tunggu dulu, kita sekolahnya tetap dari rumah ya. Oke, langsung ke materi kita belajar hari ini. Semangat belajar ya. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi minggu kemarin kalian sudah bisa menentukan akar persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC. Untuk sekarang kita gunakan rumus pemfaktoran. Jadi pemfaktoran bentuk pertama dikenal dengan istilah aturan faktor 0. Artinya apa? Jadi hasil kali sebarang bilangan dengan bilangan 0 adalah 0. Jadi misalkan 2 kali 0, 0 kali 9, 0 kali 0, mereka akan menghasilkan nilai 0. Jadi jika hasil kali dua bilangan sama dengan 0, maka salah satu atau kedua bilangan tersebut adalah 0. Jadi secara simbolik, jika A dikali B sama dengan 0, maka A-nya bisa sama dengan 0, atau B-nya yang bisa sama dengan 0, atau A dan B-nya bisa sama-sama 0. Untuk contoh yang pertama, tentukan persamaan kuadrat 4x kuadrat dikurangi 32x sama dengan 0. Jadi langkah awal adalah tentukan FPB-nya dulu, dari FPB angka 4 dan 32. Ketemunya adalah 4. Kemudian FPB variabel x kuadrat dan x. Nah, untuk mencari ini kalian tinggal lihat saja mana variabel yang sama dan pangkat terkecil ya. Kalau ini tidak ada pangkat artinya 1, berarti ketemu x saja. Sehingga faktor yang didapatkan adalah 4x. Nah, kita tinggal tulis tuh kayak gini. 4x dikali x min 8 sama dengan 0. Ini dari mana? Jadi nilai x ini adalah hasil bagi dari 4x kuadrat, kita bagi dengan 4x, hasilnya x. Kemudian negatif 8 ini dari mana? Sama, hasil dari pembagian negatif 32x. Ini kita bagi dengan 4x, hasilnya min 8. Nah, jadi kita tulis seperti aturan faktor 0, jadi kita pisah. Yang ini kita sama dengan kan 0, yang di dalam kurung juga kita sama dengan kan 0. Nah, seperti ini ya. Kemudian tujuan kita adalah mencari nilai x-nya. Ini masih 4x, 4x, 4 kali x. Untuk menjadi 1x harus kita apakan? Nah, harus kita bagi 4 ya. Kalau bagi 4, kedua ruas semua harus dibagi 4, ruas kiri dan ruas kanan. Ini juga begitu, x dikurangi 8. Tujuan kita mencari x, berarti negatif 8 harus dijadikan 0, berarti harus ditambah 8. Kiri ditambah 8, kanannya juga ditambah 8. Sehingga 0 bagi 4 hasilnya 0, kemudian 0 ditambah 8 hasilnya 8. Ketemu deh, himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 0 atau x sama dengan 8. Oke, yang kedua, 7x kuadrat sama dengan negatif 84x. Sama seperti tadi, kalau aturan faktor 0 kita buat dulu sisi yang kanan harus jadi 0 ya. Jadi ini dijadikan 0 harus diapakan? Oke, kedua ruas ditambah dengan 84x. Hasilnya seperti ini nih. Kemudian sama seperti tadi kita faktorkan dulu atau cari FPB. FPB dari 7 dan 84 adalah ketemunya 7. Kemudian FPB dari x kuadrat dan x ketemunya x. Ini hasil bagi dari 7x kuadrat dibagi 7x. Yang ini hasil dari 84x kita bagi dengan 7x. Kemudian menurut aturan faktor 0 kita pisah ya. Jadi yang 7x kita sama dengan kan 0. Yang di dalam kurung x plus 2 kita sama dengan kan 0. Nah, sama seperti tadi, tujuan kita mencari x kan, berarti 7x. Kita apakan untuk jadi x dibagi 7, berarti 0 dibagi 7 hasilnya 0. Kemudian x plus 12, ini plus 12 harus jadi 0 ya. Kita
kita apakan? Dikurangi 12. Ini juga berarti 0 dikurangi 12 hasilnya negatif 12. Oke, untuk selanjutnya pemfaktoran bentuk kedua. Ini digunakan ketika pemfaktoran persamaan kuadratnya dalam bentuk umum ya, dengan syarat A-nya harus sama dengan 1. Jadi nanti bentuk faktornya adalah X plus M dikali X plus N. Dengan syarat M plus N-nya harus sama dengan B dan M dikali N sama dengan C. Maksudnya gimana sih, Bu? Nah, ini lihat contohnya dulu. Kita cek dulu apakah persamaan kuadrat ini A-nya sama dengan 1. Nah, kalau tidak ada angka di sini, A-nya 1 ya. Benar. Berarti kita bisa pakai cara yang ini. Berarti B-nya 5, C-nya adalah 6. Maksudnya adalah kita mencari perkalian berapa yang menghasilkan 6, dan kalau ditambah hasilnya 5. Perkalian yang menghasilkan 6 kan ada angka 3 kali 2 dan 1 kali 6 ya. Tapi yang cocok menghasilkan 5 kalau dijumlah adalah 3 dan 2. Sudah ketemu deh faktornya 3 dan 2. Kita tinggal ganti aja nih. M-nya kita ganti 3, N-nya kita ganti 2. Sama seperti tadi, aturan faktor 0 berarti kita pisah ya. X plus 3 sama dengan 0. Yang ini X plus 2 sama dengan 0. Kalau sudah, tujuan kita mencari nilai X. Berarti plus 3 harus jadi 0. Kita apakan? Oke, yang ini kurangi 3 ya. Kalau yang ini? Oke, benar. Yang ini kita kurangi 2. Berarti kedua ruas, yang ini dikurangi 3, yang ini dikurangi 2. Sudah ketemu X-nya sama dengan negatif 3, X-nya sama dengan negatif 2. Nah, itu tadi materi untuk hari ini ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan untuk hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain atau untuk di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.